Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang proses ya. Ngobrol tentang proses yang kadang-kadang itu kita ngerasa terlalu lambat ya. Dan kita sudah hampir kehabisan kesabaran untuk menantikan hasilnya. Gitu ya. Sebenarnya problematika semua manusia di dunia ini sama, cuman kadarnya beda-beda dan materinya juga beda-beda, tapi hampir semua manusia itu mempunyai problematika, mempunyai tantangan hidupnya sendiri-sendiri. Urip lek gak ono tantangan ini kan juga nggak asik toh ya. Nah, kadang-kadang ketika menghadapi sebuah tantangan ya, kita itu mengalami fase-fase kejenuhan. Misalnya begini, contoh. Karena nganggapnya mungkin terlalu lambat. Sementara kebutuhannya itu butuh dalam waktu dekat. Sehingga kalian merasa, aduh prosesnya kok lama banget sih, aduh prosesnya kok lambat banget, kayaknya ini udah lama banget ini berproses, tapi hasilnya masih belum dapat. Sama kayak kita sedang lari ya toh, pada saat lari itu biasanya di tahap-tahap awal itu kan tenaganya masih full, powernya masih full, semangat masih full. Jadi lari dengan kecepatan yang sekencang-kencangnya. Terus habis itu berapa kilo mendekati finish, kita sudah kehabisan tenaga. Tenaga udah mulai habis, nafas sudah mulai terengah-engah, badan udah terasa lelah. Jadi walaupun hanya kurang 1 kilo, itu rasanya masih jauh banget. Dan di situ mulai ada rasa goyah. Nyampe enggak ya? Kuat enggak ya aku ini? Bisa nyampe sana enggak ya? Bisa nyampe finish enggak ya? Nah, itu jamak dialami ya. Jamak dialami oleh orang-orang yang sedang memperjuangkan sesuatu. Padahal jarak yang mereka harus tempuh itu 50 kilo. Sisanya itu tinggal 1 kilo. Ya. Tapi karena tenaganya udah mulai habis, semangatnya sudah mulai teruji, habis itu keyakinannya juga udah mulai teruji, goyalah mereka. Mereka sudah melalui proses selama sepanjang 49 km, tinggal 1 km tok, kehilangan kesabaran dan kehilangan keyakinan. Seringkali kita itu terjebak di dalam situasi itu, padahal udah deket banget, tapi karena semuanya udah habis, semuanya udah menipis, keyakinan kita itu goyah, keyakinan kita itu pudar, makin jauh lah. 1 kilo itu berasa semakin jauh, berasa semakin lama ya, berasa semakin panjang perjuangan yang harus kita lanjutkan, padahal cuma 1 kilo doang ya, karena rasanya udah berubah. Nah, untuk kalian ya, untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, ketika kalian sedang memperjuangkan sesuatu, ketika rasa lelah itu sudah mulai mendera, ya, capek, ya, kesabaran udah mulai terkikis, keyakinan udah mulai goyah, langsung sadari bahwa, ini tanda-tanda, langsung dibalik ya energinya ya, energi langsung dibalik. Ini tanda-tanda bahwa sukses itu sudah mulai dekat. Ketika rasa lelah sudah mulai datang, capek, udah mulai nggak sabar, udah mulai letih, udah mulai goyah.
Itu tanda-tanda bahwa kesuksesan itu tinggal beberapa langkah lagi. Dan ujiannya memang di situ. Jadi harus gimana, Bun? Makanya kalau misalnya mau melakukan sesuatu seperti yang aku ajarkan di video-video sebelumnya, kita pasrahkan dulu, kita semende dulu, kita nyandar dulu ya pada yang bikin hidup kita. Jadi pasrahnya itu di depan. Kita pasrahkan dulu atas semua yang akan kita lakukan, ya, atas semua yang akan kita ikhtiarkan, atas semua yang kita perjuangkan. Biarkan itu terjadi sesuai dengan rencananya, sesuai dengan rancangannya, dan sesuai dengan caranya. Dan bikin planning step by step. Semua itu memang harus berproses. Jangan langsung gaspol di depan ya, sehingga nanti di tengah-tengah atau malah mendekati garis finishnya kita sudah kehabisan amunisi, sudah kehabisan tenaga. Jadi harus ada perencanaan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kekuatan ini bisa sama. Supaya amunisi yang kita kasih di masing-masing step ini bisa standar. Jadi tidak full power di depan, habis itu di belakang udah mulai goyang. Gitu ya. Dan yang harus benar-benar kita perhatikan, kita nikmati prosesnya. Kita nikmati prosesnya. Habis itu kita upayakan yang terbaik, kita berikan daya yang terbaik. Setelah itu untuk hasil gimana? Biasanya aku bilang apa? Untuk hasil kita langitkan. Karena hasil itu pasti akan menyesuaikan. Jadi aku ulangi ya. Nikmati prosesnya. Habis itu berikan daya terbaik, berikan upaya terbaik, dan hasilnya kita langitkan. Karena hasil itu sudah bukan di ranah kita lagi. Oh iya, ada yang lupa katanya. Jangan lupa dipasrahkan di depan. Dipasrahkan di depan. Habis itu dinikmati prosesnya. Berikan daya terbaik, berikan upaya yang terbaik. Setelah itu kita langitkan. Hasilnya akan menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Ya menyesuaikan dengan semua daya dan upaya yang sudah kita berikan. Daya dan upaya itu adalah proses pemantasan. Pemantasan untuk apa? Ya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan ya, bukan yang kita harapkan. Karena biasanya itu yang dibutuhkan dengan yang diharapkan itu jauh lebih besar yang diharapkan. Jadi yang terjadi nanti sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau butuhnya memang gede ya akan dapat gede. Ketika kita sudah bisa memantaskan untuk mendapatkan yang besar. Gitu ya. Jadi jangan risaukan hasil, fokus pada prosesnya, nikmati prosesnya, berikan daya terbaik, berikan upaya yang terbaik. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Rahayu. Dadah.